Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para sobat @Horror Stories. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan mendengarkan cerita terbaru, tapi sebelum mendengar, silakan like, komen, dan subscribe tentunya. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk pindah ke sini, ke sebuah kampung yang berada di daerah pesisir. Keputusan ini aku ambil setelah aku di PHK dari pekerjaanku sebelumnya di sebuah kota. Awalnya aku tak pernah membayangkan akan hidup di tempat terpencil dan jauh dari kota. Namun mau gimana lagi? Uang simpananku di bank sudah tidak cukup untuk membiayai hidupku di kota selama aku menganggur. Lagi pula aku tetap harus bersyukur, karena di kampung ini akhirnya aku diterima menjadi tenaga guru honorer di sebuah SD, sesuai dengan ijazah D3 yang aku punya. Di sini aku mengontrak sebuah rumah yang cukup layak untuk ditempati. Harga sewanya pun terhitung murah, pas sekali untuk kantong pemuda yang berstatus lajang seperti aku. Hari sudah gelap merayap ketika aku sampai di hari pertama kedatanganku di kampung ini. Keadaan dan situasinya terbilang sepi, sangat sepi, khas suasana di kampung. Tapi entah kenapa, pada saat aku sampai, dari tadi aku merasa hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merasa merinding. Namun, aku berpikir mungkin itu hanya perubahan cuaca saja. Aku melihat di sekeliling rumah masih banyak pohon besar berdiri kokoh. Lingkungan sekitar rumah kontrakanku terbilang sepi, karena jarak satu rumah ke rumah penduduk yang lainnya cukup jauh. Malam ini tak banyak yang bisa aku kerjakan selain istirahat di kamar. Setelah aku melakukan sholat maghrib, aku kemudian tenggelam membaca majalah yang aku beli tadi di terminal. Namun, tiba-tiba aku merasa perutku lapar. Aku beranjak ke dapur, mencari nasi bungkus yang tadi siang aku beli sebelum berangkat menuju ke kampung ini. Aku membeli 2 bungkus. Kupikir sebungkusnya bisa nanti kupanaskan untuk makan malam. Namun pada saat aku membuka, nasi yang masih utuh itu ternyata sudah basi. Aku bingung. Mau masak nasi memakan waktu yang lama, sedangkan perutku sudah berontak minta diisi. Lama berpikir, kemudian aku memutuskan untuk keluar rumah. Siapa tahu ada warung di dekat sini yang masih buka. Aku berharap demikian. Suasana di luar tidak terlalu gelap. Sepertinya purnama tidak lama lagi akan bersinar penuh. Sebagai warga baru, terbersit perasaan takut di hatiku. Tetapi rasa lapar justru mengalahkannya. Aku kemudian berjalan ke arah selatan, mengandalkan feeling. Tidak lama aku berjalan, aku kemudian melihat sebuah warung yang hanya diterangi oleh keremangan cahaya Petromax. Sebuah warung sederhana yang beratap daun dan berdinding papan. Aku bersyukur dalam hati, lalu aku bergegas masuk ke dalam warung tersebut. Warung itu terlihat sepi. Hanya ada 1 orang pengunjung, yaitu seorang laki-laki muda dan seorang pelayan, seorang wanita parubaya tepatnya. Wanita tersebut duduk diam membisu. Aku menoleh sekilas pada si pemuda yang sedang asik menikmati makanannya. Ketika pandangan kami bertemu, aku mencoba tersenyum padanya. Namun pemuda itu diam saja sambil meneruskan makannya. Aku maklum, mungkin karena aku baru di kampung ini jadi mereka bersikap acuh tak acuh.
Lalu aku bertanya kepada ibu penjaga warung. "Nasinya ya Bu, lauknya terserah dan dibungkus." Begitu pintaku kepada ibu penjaga warung. Lalu ibu tersebut menjawab dengan nada datar, "Maaf Pak, kami tidak menjual nasi, hanya mie rebus dan mie goreng." Begitu sahut si ibu. Aku berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Kurasa mie goreng bisa juga sebagai pengganti nasi di saat lapar seperti ini. Nah, ibu penjaga warung ini pun mulai menyiapkan pesananku. Tapi gaya meracik makanannya terlihat agak asing di mataku. Sembari menunggu, aku lantas duduk di samping pemuda yang masih asik dengan makanannya. Tiba-tiba hidungku mencium aroma tak sedap seperti bau daging hangus terbakar. Refleks, ku tatap wajah si pemuda tadi. Aku terkejut. Kenapa? Karena wajah pemuda di sampingku itu penuh dengan luka-luka bakar. Aku lalu memejamkan mataku, berharap semua ini hanya halusinasi. "Pak, ini mie gorengnya," ujar si ibu penjaga warung dengan suara datar dan dingin. Aku terkejut dan aku berusaha membuka mata dengan perasaan ngeri. Tapi aku memberanikan mengedarkan pandangan sebelum membayar. Oh, rupanya hanya ilusiku saja. Wajah pemuda itu tidak serusak yang kulihat tadi. Aku tersenyum sambil berpikir, mungkin orang yang kelaparan mudah berhalusinasi ya. Nah, setelah aku membayar, aku bergegas pulang. Aku ingin segera menuntaskan rasa lapar yang tadi menderaku. Sebelum pergi, aku merasa ada yang ganjil. Kulihat si pemuda tadi sudah tidak ada lagi di tempat duduknya. Agak aneh memang. Tapi kapan perginya ya? Tiba-tiba aku mendengar suara lolongan anjing di ujung kampung yang terdengar sangat pilu. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Lalu aku bergegas pulang dan ingin segera sampai di rumah kontrakanku. Keesokan paginya aku tidak berniat kemana-mana, karena jadwal mengajarku masih sekitar 2 hari lagi. Hari ini aku akan gunakan untuk membereskan barang-barangku sambil bersih-bersih di dalam dan pekarangan rumah. Menjelang siang, pekerjaanku sudah selesai. Setelah semua kurasa bersih dan beres, aku memutuskan duduk di beranda rumah. Siapa tahu ada warga yang lewat dan aku bisa berkenalan dengan mereka. Namun, baru kusadari kalau dari tadi tidak ada satu orang pun yang lewat di depan rumahku. Aku berpikir, apakah tempat ini sedemikian sepinya hingga tidak ada satupun sosok manusia yang bisa aku jumpai. Hari beranjak petang. Aku kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah makan siang, aku mulai merasa ngantuk dan kemudian aku terlelap. Ketika bangun, hari sudah hampir malam. Setelah mandi dan sholat maghrib, aku menuju dapur untuk makan malam. Namun, aku terkejut karena kudapati nasi, telur ceplok, dan mie goreng instan yang kubuat tadi siang sudah basi. Agak aneh memang, kupikir saat itu. Karena terbawa rasa lapar, aku kemudian kembali mendatangi warung senja. Begitu kemudian aku menyebut warung tersebut. Ketika sampai di warung senja tersebut, aura dan suasana yang tercipta masih seperti kemarin, dingin dan terkesan mistis. Kali ini pengunjungnya agak lebih ramai daripada yang kemarin. Ada sekitar 5 orang laki-laki sedang menyantap hidangan, atau ada juga yang sekedar menikmati secangkir kopi di meja kayu panjang yang ada di warung tersebut. Tapi anehnya, dari sekian banyak orang itu tidak ada satupun dari mereka yang terlibat pembicaraan. Semuanya sibuk dengan hidangannya masing-masing,
tanpa peduli dengan orang di sampingnya. Aku memang tidak berniat berlama-lama di sini. Pun untuk menyapa dan tersenyum basa-basi pun aku enggan. Namun ketika aku membayar, aku tiba-tiba terkejut. Wajah ibu penjaga warung yang ada di depanku tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Kulitnya melepuh dengan sorot mata yang dingin yang tajam menghunjam. Aku mencoba berteriak, mencoba minta pertolongan pada pengunjung warung yang lain, tapi suaraku tercekat di tenggorokan dan tidak bisa keluar dari mulutku. Ketika memandang sekeliling warung, aku makin terkejut. Ternyata wajah para pengunjung itu tidak ubahnya seperti wajah si ibu penjaga warung. Wajah-wajah itu tidak hanya sepucat kapas, tapi penuh dengan luka-luka bakar. Bahkan ada yang sudah dikerumuni belatung. Mereka kemudian berdiri sambil meraung-raung kesakitan. Suara-suara itu seperti desisan dan jeritan yang terdengar tidak jelas. Sangat mendirikan bulu-bulu kuduk siapa saja yang mendengarnya. Aku terpaku di tempatku berdiri. Kakiku seperti tertancap di tanah dan tidak bisa digerakkan. Kemudian terseok-seok mereka mendekatiku, berusaha meraihku dengan tangan yang terjulur ke depan. Aku menggigil dan kemudian aku jatuh pingsan. Ketika bangun, aku sudah berada di ruangan sebuah rumah. Jangan takut, ini rumah saya. Jelas seorang pria paruhbaya sambil menyunggingkan senyum kepadaku. Gayanya ramah, jauh dari sikap orang-orang kampung di lingkungan rumahku. Saya kenapa, Pak? Kenapa dengan saya? Tanyaku seperti orang linglung. Saya Pak Karim. Saya menemukan kamu pingsan di sebuah pemakaman tua yang ada di kampung utara sana, jelasnya. Pemakaman? Kenapa saya bisa ada di sana, Pak? Tanyaku bingung. Kemudian aku bercerita tentang kejadian-kejadian mengerikan yang aku alami selama aku berada di warung itu. Pak Karim tampak terkejut mendengar ceritaku. Lalu dia kemudian bercerita, dulu di sebelah tanah kuburan itu memang ada sebuah warung. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah terbakar beberapa tahun lalu bersama pemiliknya dan para pengunjungnya. Mungkin itu azab dari Tuhan. Di warung itu mereka sering berjudi dan mabuk-mabukan hingga pagi. Malam itu menurut cerita orang-orang, petir menyambar ke warung itu dan menghanguskan semua yang ada di dalamnya. Cerita Pak Karim panjang lebar. Aku terkejut mendengar cerita Pak Karim. Jadi, tanyaku dengan perasaan bergidik. Mungkin yang kamu jumpai itu adalah arwah-arwah penasaran yang menjadi korban kebakaran di warung itu, jawab Pak Karim. Ketika sudah merasa pulih, aku pamit pulang kepada Pak Karim. Setelah sampai di rumah, ketika membuka pakaian, aku merasa ada sebuah bungkusan yang memberati kantong jaketku. Penasaran, aku kemudian mengeluarkan bungkusan itu. Lah, bukankah ini bungkusan mie goreng pesananku kemarin? Kembali penasaran, aku kemudian membuka bungkusan itu. Ketika kubuka, betapa terkejutnya aku. Ternyata yang ada di dalam bukan mie goreng, melainkan belatung-belatung yang masih hidup dan merayap-rayap. Aku bergidik, aku merinding dan muntah seketika. Aku sadar kalau belatung-belatung itu sudah masuk ke dalam perutku. Kejadian yang terjadi di awal kedatanganku di kampung tersebut membuat aku merasa ketakutan dan trauma. Dan aku berharap kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.